Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bersama Cikgu Hadijah, hari ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Anak-anak, perhatikan kedua gambar berikut dengan seksama. Ayo, apakah perbedaan kedua gambar tersebut? Lihat benda langit apa saja yang kamu lihat. Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Ayo diskusikan dengan temanmu. Anak-anak, sekarang kita diskusikan dengan temanmu tentang nama dan benda langit tersebut. Tuliskan juga semua fakta menarik yang kamu ketahui tentang benda-benda langit tersebut. Kamu bisa menggali informasi dari sumber lain seperti buku pelajaran, majalah, atau internet. Bintang, matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di alam semesta. Pengertian bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi salah satu tata surya terbesar sekaligus sebagai pusatnya. Beberapa lapisan yang menyusun matahari adalah lapisan korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan inti. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang planet anggota tata surya. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut orbit. Planet tidak memiliki cahaya sendiri. Kenampakan planet yang terlihat terang di langit karena planet memantulkan cahaya bintang. Sistem tata surya memiliki 8 planet. Yang pertama Merkurius, yang kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan yang kedelapan adalah Neptunus. Planet yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah planet Merkurius. Ciri-ciri planet Merkurius adalah planet terdekat dan terkecil dari matahari. Berwarna abu-abu dengan diameter 4.879 km. Memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Bersuhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Planet yang kedua adalah Venus. Ciri-ciri planet Venus yaitu planet kedua terdekat dari matahari. Planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari dan terkenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Berwarna putih kekuningan. Memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari dan memiliki diameter 12.104 kilometer. Berotasi melawan arah rotasi planet-planet lainnya. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan tempat makhluk hidup tinggal. Ciri-ciri planet Bumi yaitu merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Berwarna biru kehijauan.
memiliki jarak 149,6 juta kilometer dari matahari dan memiliki diameter 12.742 kilometer. Bumi memiliki satu buah satelit alami, yaitu bulan. Planet selanjutnya adalah Mars. Ciri-ciri planet Mars merupakan planet keempat terdekat dari matahari. Berwarna kemerah-merahan sehingga sering disebut sebagai planet merah. Memiliki jarak 227 juta kilometer dari matahari dan memiliki diameter 6.779 kilometer. Planet Mars memiliki dua buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah Jupiter. Ciri-ciri planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari planet. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih. Memiliki jarak sejauh 778,55 juta kilometer dari matahari dan memiliki diameter 139.820 kilometer. Planet Jupiter memiliki satelit terbanyak dalam tata surya, yaitu sekitar 67 satelit. Selanjutnya, planet Saturnus. Ciri-ciri planet Saturnus adalah merupakan planet yang berada pada urutan ke-6 dari matahari. Planet Saturnus terkenal memiliki cincin yang mengelilinginya, berwarna kuning pucat dan memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer dengan diameter 116.463 kilometer. Memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Planet Uranus. Ciri-ciri planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 dari matahari. Planet Uranus memiliki suhu terdingin, yaitu sekitar 22 derajat Celcius. Berwarna biru muda dan memiliki cincin yang unik yang melingkari planet secara vertikal. Memiliki jarak 2.870 juta kilometer dari matahari. Planet Uranus berdiameter 50.724 kilometer dan memiliki 27 buah satelit. Planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus adalah merupakan planet yang berada pada urutan ke-8 dari matahari. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4,5 miliar kilometer dari matahari dan berdiameter 49.530 kilometer. Dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Krypton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Satelit terbagi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami
adalah satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya. Contoh satelit alami adalah bulan, itu adalah satelit dari bumi. Satelit Phobos dan Deimos adalah satelit dari satelit Mars. Serta Triton dan Nereid merupakan satelit Neptunus. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit. Anak-anak, perhatikan gambar batu di bawah ini. Ini adalah gambar sebuah komet. Komet sering disebut juga dengan bintang berekor. Hal ini dikarenakan kenampakan komet yang menyala seperti bintang yang menyala dan memiliki ekor. Namun, sebenarnya komet merupakan gumpalan debu, es, dan gas yang membeku. Ekor komet akan selalu menjauhi matahari. Bentuk orbit komet adalah lonjong. Ayo kita lihat gambar batu-batu di alam semesta ini. Banyak ya. Ini adalah sekumpulan asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan memiliki dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jumlah asteroid sangat banyak dan membentuk sabut asteroid. Letak sabut asteroid paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Namun terkadang asteroid tersebut dapat bertabrakan. Tubrukan antara asteroid akan menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil atau disebut meteoroid. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang meteoroid. Meteoroid adalah batuan-batuan kecil di langit, melayang-layang di angkasa. Meteoroid dapat berasal dari tubrukan antara asteroid. Meteoroid yang masuk dalam atmosfer bumi disebut sebagai meteor. Sebelum ke permukaan bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer. Kondisi tersebut membuat meteor terlihat tampak berpijak, sehingga meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor yang berhasil sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Anak-anak semua, ayo kita temukan hal menarik. Kalian telah berdiskusi tentang benda-benda langit. Sekarang, tulislah hal-hal yang ingin lebih kamu ketahui tentang benda-benda langit di buku tulismu. Lanjut, mari kita simak percakapan Lani dan Siti. Wah, menarik sekali mengetahui tentang benda-benda langit di alam semesta. Banyak hal tentang alam semesta yang belum saya ketahui, Lani. Benar, Siti. Tempat kita tinggal, bumi ini contohnya. Bumi hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta. Para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Dari mereka, kita mendapatkan pengetahuan tentang angkasa luar dan alam semesta ini. Aku sudah tidak sabar ingin membaca beberapa keterangan tentang benda-benda langit dalam artikel berikut. Yuk, kita baca bersama, Siti. Anak-anak, ayo perhatikan gambar menarik yang Ibu tampilkan. Ini dinamakan orbit. Orbit ini dimiliki setiap planet dalam tata surya, berada pada bentuk garis edar berbentuk elips. Dinamakan orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan.
Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang rotasi bumi. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Wah, cantik sekali gambar bumi. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang revolusi bumi. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Setiap planet yang memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari. Dalam satu kali putaran penuh, tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi? Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari tata surya, sekarang ayo kita bermain peran. Permainan ini kita mulai ya. Sistem tata surya bergerak melibatkan 8 planet dan matahari sebagai pusatnya. Hal ini pasti menarik untuk diamati. Kamu dan teman-teman sekelompokmu akan bermain peran. Permainan ini untuk menunjukkan pergerakan planet-planet dan matahari di dalam sistem tata surya kita. Perhatikanlah bahwa setiap planet dalam tata surya akan melakukan rotasi dan revolusi terhadap matahari secara bersamaan. Sebelum bermain peran, kita harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu kertas karton dan spidol. Ya, sekarang langkah kegiatannya adalah perhatikan gambar tata surya di samping. Sekarang, namailah setiap planet yang terdapat dalam tata surya secara berurutan. Lalu, buatlah kelompok yang terdiri atas 9 orang. 1 orangnya akan berperan sebagai matahari. Lainnya akan berperan sebagai 8 planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Anak-anak, sekarang aktivitas kita dalam tata surya kita mulai. Tuliskan nama planet dalam tata surya berdasarkan urutan dari matahari. Permainan peran kita mulai dengan cara potong kertas sesuai kebutuhan. Kemudian tuliskan nama-nama planet dan matahari dengan menggunakan spidol. Pasang tali pada kedua ujung karton, lalu kalungkan pada setiap leher anggota kelompok. Setiap anggota kelompok diperbolehkan untuk berdandan sesuai dengan karakter planet yang diwakili berdasarkan imajinasi masing-masing. Diskusikan dengan anggota kelompok untuk menentukan peran setiap anggota. Setiap anggota kelompok mempelajari karakteristik setiap planet yang telah diketahui sehubungan dengan rotasi dan revolusinya. Kamu telah berlatih peran dan mengetahui orbit planet dan revolusinya terhadap matahari. Sekarang, peragakanlah peristiwa rotasi dan revolusi planet-planet dalam tata surya terhadap matahari. Lalu, buatlah sebuah laporan pengamatan dari kegiatan ini sesuai dengan buku yang telah kamu pelajari dan tulislah di laporanmu.
Anak-anak, sekarang kita buat sebuah laporan pengamatan dari kegiatan ini dengan menggunakan bentuk laporan sebagai berikut. Yang pertama, judul kegiatan adalah bermain peran dalam tata surya. Yang kedua, tujuan pengamatan, yaitu mengetahui cara kerja sistem tata surya yang diperagakan. Yang ketiga, metode. Metodenya adalah bermain peran. Yang keempat, hasil pengamatan adalah setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu semua planet yang ada dalam tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Peristiwa berputarnya planet yang mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Ayo sekarang kita melakukan aktivitas bersama. Anak-anak, urutkan planet-planet tersebut berdasarkan ukurannya, dari yang terkecil hingga yang terbesar, berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya. Inilah urutan planet berdasarkan ukurannya, dari yang terkecil ke planet yang terbesar. Yang pertama adalah Merkurius, yang kedua Mars, yang ketiga Venus, yang keempat Bumi, yang kelima Neptunus, yang keenam Uranus, yang ketujuh Saturnus, dan yang kedelapan adalah Jupiter. Anak-anak, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Kita telah mempelajari tentang tata surya. Sekarang, pertanyaan Ibu yang pertama adalah, planet apakah yang paling dekat dengan matahari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah planet Merkurius. Sekarang pertanyaan yang kedua, planet manakah yang mengalami revolusi terhadap matahari yang paling lama dan mengapa? Anak-anak semua, ayo siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah planet Neptunus, karena planet Neptunus terletak paling jauh dari matahari, sehingga jarak yang ditempuh untuk satu kali mengelilingi matahari menjadi sangat lama. Kamu telah mengetahui bermain peran tentang sistem tata surya. Anak-anak, berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya. Tuliskan pertanyaanmu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Lalu, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh setiap anggota kelompokmu. Diskusikan daftar pertanyaan kelompokmu dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai rujukannya. Catatlah hasil diskusi kelompokmu dan tandailah pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Lalu, serahkan pertanyaan yang belum terjawab tersebut kepada gurumu untuk dijadikan bahan diskusi kelas. Tempelkan hasil diskusi kelompokmu di dinding kelas bersama dengan hasil kelompok lainnya. Amati hasil diskusi kelompok lain. Adakah pertanyaan yang sama dengan kelompokmu? Apakah hasil diskusi kelompok lain sama dengan hasil diskusi?
Berdasarkan kegiatan tersebut, anak-anak sekarang tuliskan beberapa hal yang menarik yang kamu temukan selama kegiatan itu. Tuliskan beberapa kosakata baru beserta artinya. Lalu, tuliskan juga beberapa pertanyaan yang masih kamu miliki tentang kegiatan pembelajaran ini. Anak-anak, mari kita ambil fakta menarik dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah matahari sebagai bola api raksasa yang memancarkan sinar dan panasnya sendiri. Matahari tampak kecil oleh pemandangan mata, padahal sesungguhnya ukuran matahari adalah 109 kali diameter bumi. Wah, matahari ternyata besar sekali ya anak-anak. Yang ketiga, fakta menariknya tentang Merkurius. Merkurius terletak paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius punya temperatur rata-rata mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Namun, temperaturnya menurun drastis hingga minus 170 derajat Celcius pada malam hari. Anak-anak, fakta menarik selanjutnya yang ketiga adalah planet Venus. Planet Venus menjadi planet terpanas di tata surya. Temperatur permukaan Venus bisa mencapai 480 derajat Celcius karena planet ini diselimuti oleh karbon dioksida yang menyerap panas dan mencegah hawa panas terlepas lagi. Fakta menarik terakhir adalah tentang bumi, yaitu planet tempat kita tinggal. Planet bumi menjadi planet yang merupakan planet air. Hal ini karena 70% permukaan bumi merupakan lautan. Ayo anak-anak, sekarang kita mempelajari kosakata baru. Yang pertama adalah astronomi. Astronomi ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Yang kedua adalah asteroid, benda langit yang letaknya di antara planet Mars dan Jupiter. Yang ketiga adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Yang keempat adalah galaksi. Galaksi merupakan sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Yang keenam adalah tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Yang keenam adalah komet. Komet adalah benda langit yang bergerak menjauhi matahari dan memiliki ekor. Benda langit yang ketujuh adalah orbit. Orbit merupakan garis yang dilalui oleh planet dalam peredarannya mengelilingi benda langit lain yang lebih besar. Yang kedelapan adalah planet. Planet merupakan benda luar angkasa yang memiliki orbit mengelilingi matahari. Yang kesembilan adalah rotasi planet. Rotasi planet merupakan perputaran planet pada sumbu porosnya. Dan yang terakhir adalah revolusi planet. Merupakan planet dalam orbitnya untuk mengelilingi matahari. Anak-anak, Ibu punya pertanyaan hari ini. Mengapa planet dalam tata surya tidak saling bertabrakan ya anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo, jawabannya adalah planet-planet
tetap mengelilingi matahari dan tidak terjadi tabrakan karena matahari mempunyai gaya gravitasi terhadap planet, serta planet beredar pada orbitnya. Semakin aku tahu tentang alam semesta, semakin banyak yang ingin aku ketahui, Lani. Sehingga kini masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki para ilmuwan. Aku semakin ingin menjadi seorang ilmuwan. Aku setuju denganmu, Siti. Aku kagum dengan kesabaran Tuhan yang menciptakan semua keteraturan ini. Apa yang aku rasakan saat ini mirip dengan yang dirasakan salah satu tokoh dalam cerita ini, Siti. Maukah kamu membaca cerpen ini? Lalu ceritakan pendapatmu tentang tokoh ini. Tahukah kamu anak-anak, cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Karangan yang berjudul Barisan yang Menyenangkan, penulis oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hai, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah ini bikin kaget. Aku sedang memikirkan sesuatu yang aku sadar pelajari tadi siang. Mengapa ya ayah, planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri.
Tiara, Ayah, ayo kita makan bersama-sama. Ayah pasti sudah lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba suara ibunya mengajak mereka makan bersama. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, sebentar. Benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan ya nak. Sekarang ayo kita makan malam bersama. Kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Anak-anak semua, tadi kita telah membaca ke sebuah karangan cerita fiksi tentang barisan yang menyenangkan oleh penulis Ananda Naila. Sekarang, mari sama-sama kita mempelajari tentang tokoh utama dan kita membuat sebuah versi tokoh utama kita masing-masing. Tokoh utama Tiara, sifat dan tokoh utama. Dari tokoh utama adalah cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, dan religius. Kalian bisa menggambarkan sendiri bagaimana versi tokoh utama kalian tentang Tiara. Tindakan yang dilakukan oleh Tiara yaitu memikirkan secara mendalam informasi yang didapati. Anak-anak, pendapatmu tentang tokoh utama Tiara adalah apa ya? Ibu kasih contoh. Misalnya, Tiara adalah seorang gadis yang mempunyai sifat-sifat yang patut dijadikan sebagai contoh. Anak-anak, Ibu punya pertanyaan dari karangan tadi. Yang pertama, pertanyaan Ibu adalah bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Ayo, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Jawabannya adalah cerita fiksi tersebut menceritakan tentang keinginan tahuan Tiara. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah tokoh utama pada karangan fiksi tersebut adalah Pertanyaan ketiga, siapakah tokoh tambahan karangan fiksi tersebut? Ini adalah soal yang gampang anak-anak. Ayo, apa jawabannya ya? Jawabannya adalah tokoh tambahan pada karangan fiksi tersebut adalah ayah dan ibu. Pertanyaan keempat, di manakah peristiwa karangan fiksi tersebut? Ayo kita jawab sama-sama ya anak-anak. Jawabannya adalah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut terjadi di halaman belakang rumah Tiara. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Kita tetap semangat ya.